Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru ala kulli walau karihal kafirun wal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tak terasa Ramadan yang penuh berkah ini mengajarkan kepada kita semua untuk taat kepada Allah secara kafah dan kontinu dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita lihat orang-orang yang berpuasa, di mana di bulan Ramadan ini di siang hari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari mereka hidup dalam nuansa ibadah. Ketika malam datang, mereka lakukan pun juga dengan nuansa ibadah. Rangkaian ibadah yang mereka lakukan dari mulai sholat malam, tilawah Al-Quran, mengikuti kajian-kajian Islam, sehingga mereka tertidur sebentar dan mereka bangun lagi, bermunajat lagi kepada Allah. Lalu mereka melakukan sahur yang disunnahkan di dalam agama Islam. Begitulah waktu-waktu mereka dari siang hingga malam diisi dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Kalau kaum kapitalis mengatakan waktu adalah uang, maka kaum muslimin mengatakan di bulan Ramadan ini waktu adalah ibadah. Namun sayang sekali, pemandangan yang indah ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan berakhir, maka kaum muslimin kembali lagi kepada aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Sangat disayangkan, nuansa ibadah ini hanya sebatas spiritual saja. Sementara di dalam aspek muamalah yang membahas tentang bagaimana kehidupan manusia sehari-hari, baik dia berdagang, berakhlak kepada sesama, tidak tersentuh sama sekali. Baik, ini merupakan aktivitas di mana padahal di bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk taat kepada Allah secara kafah. Kaum muslimin di bulan yang mulia ini senantiasa menjalankan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, dan pasti sampai dari pagi sampai pagi lagi. Di bulan Ramadan, Allah pula menurunkan ayat suci Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman bagi orang-orang yang berpuasa. Pedoman hidup di dalam segala semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan, baik dimensi ibadah spiritual maupun akhlak, maupun hubungan antara manusia. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan bukan hanya berbicara tentang aspek ritual semata, namun juga menyinggung kehidupan sehari-hari. Marilah kita renungkan firman Allah di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'dil, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka apakah kalian beriman terhadap sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian yang lain? Tidaklah balasan bagi siapa saja yang melakukan itu kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia ini. Dan di hari kiamat kelak mereka akan dikembalikan kepada siksa yang paling berat. Dan Allah pasti tidak akan lupa terhadap apa perbuatan kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Ayat ini merupakan teguran kepada kaum Yahudi yang mengimani sebagian kitab Taurat dan mengingkari sebagian yang lain. Di Madinah ada dua kelompok Yahudi yang mana saling bermusuhan.
Yahudi Bani Quraizoh menjadi suku Aus, dan Yahudi Bani Nazir menjadi suku Khazraj. Suku Khazraj. Padahal mereka diharamkan saling mengusir, dan mereka pun juga diharamkan di dalam peperangan. Inilah yang dikatakan sebagai mereka mengkufuri sebagian kitab. Kemudian jika ada kaum Yahudi yang ditawan oleh suku Aus atau Khazraj, maka mereka akan membebaskannya dengan membayar tebusan akan membelanya dengan membayar tebusan untuk membebaskannya. Meski ayat ini adalah ditujukan untuk kaum Yahudi, namun berdasarkan keumuman lafaznya, ayat ini juga berlaku untuk umum, termasuk bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi, kita sebagai umat Nabi, jika mengimani sebagian yang lain dan mengingkari sebagian yang lainnya, maka diancam akan mendapatkan dua keburukan, di mana keburukan itu merupakan kehinaan di dunia dan siksa yang sangat berat di akhirat kelak. Lalu pertanyaannya, siapkah kita menerima kehinaan di dunia dan siksa di akhirat? Bukankah Allah selalu melihat dan mengawasi semua amal perbuatan kita? Wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidak pernah lupa terhadap segala perbuatan kalian. Semoga Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita muslim yang muttaqin, yang siap menerima semua syariat dan menjalankan dalam kehidupan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.